Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Ali, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan beserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan Ketiga KDOD LAN tahun 2021. Melaporkan hasil implementasi aksi perubahan dengan judul Katana Kampung Tangguh Bencana. Kota Balikpapan dengan moto beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman terletak di sisi selatan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 5.033 km persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 688.318 jiwa dengan kontur tanah 15% wilayah daratan dan 85% wilayah perbukitan. Kota Balikpapan juga disebut sebagai kota minyak karena memiliki sumber daya alam minyak bumi yang berlimpah. Di samping itu, Kota Balikpapan juga memiliki beberapa potensi bencana alam, diantaranya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, gelombang pasang, dan cuaca buruk. BPBD Kota Balikpapan adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana di kabupaten kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, serta menjalankan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013. Capaian kinerja BPBD Kota Balikpapan tahun 2020 khususnya program penanggulangan bencana adalah sebesar 83,2%, berada sedikit di bawah target kinerja, yakni 85%. Berdasarkan observasi selama menduduki jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, masalah kinerja yang dimiliki BPBD Kota Balikpapan dikelompokkan sebagai berikut. Sumber daya manusia. Dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, personil lapangan yang dimiliki masih terbatas. Berdasarkan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009, jumlah personil ideal Kota Balikpapan adalah 396 orang, sedangkan yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 209 orang. Sarana dan prasarana. Yang pertama, lokasi pos UPTD kurang menjangkau setiap sudut wilayah Kota Balikpapan. Mengacu pada Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009, satu pos melayani maksimum 3 kelurahan, sehingga jumlah pos ideal di Kota Balikpapan seharusnya sebanyak 11 pos, namun yang dimiliki saat ini hanya 8 pos. Yang kedua, belum semua ancaman bencana memiliki early warning system. Saat ini, early warning system yang dimiliki hanya untuk bencana gempa dan tsunami, sedangkan untuk bencana yang lain masih belum tersedia. Pembinaan masyarakat. Kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Analisis masalah BPBD Kota Balikpapan menggunakan alat analisis SWOT untuk mendapatkan titik terang dalam optimalisasi penanggulangan bencana. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, terlihat bahwa kelemahan dan ancaman yang dimiliki dapat ditutupi dengan kekuatan dan peluang yang ada. Kemampuan koordinasi dan sistem komando yang baik, serta memiliki peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana, dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat terutama pengetahuan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan tindakan awal jika terjadi bencana. Yang dimana hal tersebut dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki sekaligus mengurangi terjadinya ancaman korban jiwa dan kerugian material akibat bencana. Untuk menerapkan Katana Kampung Tangguh Bencana ini, dibuat rencana pelaksanaan dalam beberapa tahapan atau milestone, yaitu tahap jangka pendek 60 hari, tahap jangka menengah 1-2 tahun, dan tahap jangka panjang 3-5 tahun. Atas dasar hal tersebut, reformer memiliki gagasan perubahan atau inovasi yang akan diterapkan, yaitu dengan membentuk Kampung Tangguh Bencana atau Katana. Katana adalah suatu inovasi dengan membentuk suatu kampung yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana, di mana pembentukan Katana ini akan memberikan dasar pengetahuan pelaksanaan kepada masyarakat agar mengetahui siapa berbuat apa, di mana, bila mana, dan bagaimana jika terjadi suatu bencana. Pembuatan dan pendistribusian surat keputusan tim kerja efektif.
Setelah mendapatkan hasil rapat, langkah selanjutnya adalah membuat surat keputusan tim kerja efektif yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan. SK tim kerja efektif kemudian didistribusikan kepada masing-masing personel yang terlibat di dalamnya, serta dilanjutkan dengan pembahasan secara teknis terkait penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Katana tersebut. Melakukan pemetaan atau informasi rawan bencana. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tim kerja efektif Katana, maka dimulailah pemetaan atau informasi rawan bencana, agar mengetahui kejadian bencana apa saja yang sering terjadi dan yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang pada suatu kawasan tertentu. Melaksanakan koordinasi kepada masyarakat setempat untuk penggalian informasi bencana yang sering terjadi. Adapun hasil dari koordinasi adalah di Kampung Waduk Tritip, bencana yang sering terjadi adalah banjir, dan untuk Kampung Pinisi, bencana yang sering terjadi adalah kebakaran dan rentan orang tenggelam karena berada di kawasan padat penduduk dan berada langsung di pinggir laut. Melaksanakan pemetaan karakteristik potensi bencana. Reformer beserta tim melaksanakan pemetaan karakteristik potensi bencana di Kampung Waduk Tritip dan di Kampung Pinisi. Pemetaan tersebut dilakukan guna mengetahui potensi bencana apa saja yang mungkin dapat terjadi selain daripada bencana yang pernah dialami sebelumnya. Pemberian rambu-rambu di potensi rawan bencana. Setelah dilakukan penggalian informasi dan pemetaan karakteristik potensi bencana, langkah selanjutnya adalah memberi dan memasang rambu-rambu kebencanaan. Rambu-rambu tersebut dipasang sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan dengan syarat atau ketentuan tertentu. Mempersiapkan rambu-rambu. Pada tahapan kegiatan ini, Reformer beserta tim kerja efektif mempersiapkan rambu-rambu yang akan dipasang di wilayah Kampung Waduk Tritip dan Kampung Pinisi, antara lain, papan informasi 1 buah, rambu jalur evakuasi 4 buah, rambu tempat pengungsian 1 buah, rambu titik kumpul atau master point 2 buah. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penentuan lokasi atau titik rambu-rambu. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati penentuan lokasi atau titik rambu-rambu dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada. Pemasangan rambu-rambu di potensi rawan bencana. Setelah titik lokasi rambu ditentukan, selanjutnya melakukan pemasangan rambu-rambu. Rambu dipasang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan pondasi dari rambu tersebut dicor agar berdiri kokoh dan dapat bertahan lama. 4. Melaksanakan sosialisasi bencana sekaligus pembentukan tim relawan Katana. Sosialisasi bencana dilaksanakan agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan pengetahuan mengenai tindakan awal sehingga dapat mandiri ketika menghadapi bencana guna meminimalisir besarnya dampak akibat bencana. Melaksanakan sosialisasi di Kampung Waduk Tritip dan Kampung Pinisi. Adapun hasil dari sosialisasi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang siapa, berbuat apa, di mana, bila mana, dan bagaimana jika menghadapi suatu bencana. Masyarakat pun respon dan dapat memahami tahapan-tahapan yang dilakukan jika terjadi suatu bencana, serta antusias untuk dapat membentuk tim relawan Katana di kampung mereka. Pembuatan SK Tim Katana Kampung Pinisi dan SK Tim Katana Kelurahan Tritip. Setelah melaksanakan sosialisasi dan menentukan personil tergabung dalam tim relawan Katana, selanjutnya dibuat surat keputusan Katana per masing-masing kampung, di mana SK ini sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing personil Katana. 5. Melaksanakan simulasi kejadian bencana di Kelurahan Tritip dan Kampung Pinisi. Setelah tim relawan Katana terbentuk, maka perlu dilakukan pembiasaan atau pelatihan dengan membuat simulasi kejadian bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di daerah tersebut. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Untuk simulasi di Kampung Pinisi, beberapa perlengkapan yang disiapkan diantaranya APAR 1 buah, ring buoy 1 buah, dan life jacket 5 buah. Sedangkan peralatan dan perlengkapan yang disiapkan untuk simulasi di Kelurahan Tritip antara lain papan posko 6 buah, kardus bantuan logistik 20 buah, karung bantuan logistik 7 buah, life jacket 5 buah, dan perahu fiber 1 unit. Melaksanakan simulasi kejadian bencana. Kegiatan simulasi di Kampung Pinisi mengambil tema kebakaran dan penyelamatan laut. Simulasi dimulai dari kejadian kebakaran di salah satu rumah warga, dan terdapat 1 orang yang panik kemudian terjun ke laut. Kemudian Ketua Katana mengaktifkan tim Katana untuk segera melakukan pemadaman dan penyelamatan. Pemadaman dilakukan menggunakan APAR dan penyelamatan korban yang terbawa arus dilakukan menggunakan ring buoy dan life jacket. Kemudian korban dibawa ke titik kumpul untuk diberikan pertolongan. Kegiatan simulasi di Kampung Waduk Tritip mengambil tema bencana banjir. Simulasi dimulai dari informasi BWS bahwa terjadi limpasan dari Waduk Tritip yang mengakibatkan banjir bandang dan menghantam permukiman warga. Kemudian Ketua Katana mengaktifkan tim Katana untuk segera melakukan tindakan. Adapun beberapa tindakan inti yang dilakukan adalah komunikasi kepada warga dan komunikasi kepada instansi terkait, evakuasi warga dan aset, mendirikan tenda-tenda sesuai kebutuhan di titik kumpul, dan melakukan penyelamatan kepada warga yang mengalami luka-luka serta mengumpulkan bahan logistik untuk kebutuhan warga. 6. Evaluasi kegiatan.
Evaluasi dilaksanakan setelah simulasi selesai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan hari yang sama pada saat simulasi. Demi tetap mempertahankan keberlanjutan tim Katana yang telah dibentuk di Kampung Pinisi dan Kampung Waduk Ritip, Reformer juga membuat standar operasional prosedur tim Katana agar semakin mempermudah dalam kegiatan pelaksanaan. Di dalam implementasi aksi perubahan terdapat salah satu hal yang cukup penting, yaitu bagaimana program ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan pada milestone jangka menengah dan milestone jangka panjang. Reformer sebagai pelaksana aksi perubahan ini berkoordinasi dan mendapatkan dukungan dari stakeholder internal dan eksternal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, tentunya dalam kesempatan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Usman Ali dengan judul Kampung Tangguh Bencana atau yang disingkat dengan Katana. Terima kasih, sukses selalu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat tentunya di dalam mendukung program pemerintah di dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terkemuka, yang maju, modern, dan tentunya sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Selamat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk khususnya kepada warga Kota Balikpapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dengan ini mendukung aksi perubahan yang dilakukan pertama oleh Usman Ali dengan judul Kampung Tangguh Bencana atau Katana. Harapannya dengan adanya aksi perubahan ini mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Kota Balikpapan bisa lebih maju lagi, sehingga mendukung terciptanya good governance di pemerintah Kota Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suseno ATD, jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Mendukung penuh aksi perubahan Katana, Kampung Tangguh Bencana di Kota Balikpapan. Kita jaga alam, alam jaga kita. Terima kasih. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian laporan hasil implementasi aksi perubahan Katana. Semoga dapat bermanfaat khususnya dalam penanggulangan bencana di Kota Balikpapan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Balikpapan, kubangun, kujaga, kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.